Sintesis protein pada sel prokaryotik ya. Prokaryotik. Nah, apakah teman-teman masih ingat ya bahwa struktur ultrasel bakteri itu tidak mempunyai inti sel sejati. Kromosom berada di dalam sitoplasma yang tampak lebih kental dibandingkan komponen di sekitarnya. Kromosomnya pun berbeda dengan sel eukariot, yakni berbentuknya sirkuler dan supercoil. Sementara sel eukariot itu berbentuk linear. Pada bakteri selain DNA kromosom dijumpai pula DNA plasmid, yakni DNA ekstra kromosom, bentuknya sirkuler, double strand, dan mengkode protein fungsional. Selain itu, sel bakteri itu tidak mempunyai organela-organela seperti pada sel eukariot. Susunannya lebih sederhana, akan tetapi mempunyai ribosom yang berfungsi untuk proses translasi. Lalu, bagaimana mekanisme sintesis protein pada sel bakteri? Dogma sintesis protein pada sel bakteri itu sama juga dengan pada sel eukariot. DNA mengalami denaturasi, menghasilkan dua macam cetakan. Dengan cetakan tersebut terjadilah proses transkripsi. Ya, yaitu proses sintesis mRNA dengan DNA sebagai cetakannya. Proses transkripsi ini terjadi di dalam sitoplasma. Transkripsi itu belum selesai, sebagian mRNA yang sudah jadi bergabung pada ribosom untuk melakukan translasi. Jadi baik transkripsi ataupun translasi terjadi di dalam sitoplasma. Nah, gen pada sel prokariot itu mempunyai bagian-bagian. Ya, seperti yang pertama itu promoter, yang kedua gen struktural, dan yang ketiga adalah terminator. Bedanya gen struktural pada prokariot semua akan ditranslasikan menjadi asam amino, sehingga tidak ada sekuens gen yang tidak ditranslasikan. Maka dengan demikian, seandainya terdapat gen struktural pada sel prokariot yang terdiri dari 1500 nukleotida, maka gen tersebut akan menghasilkan 500 asam amino. Berbeda dengan sel eukariot yang terdapat intron pada gen strukturalnya yang tidak mengkode asam amino, sehingga ada proses pemotongan pada proses transkripsi akhir. Nah, pada sel prokariot itu juga dijumpai adanya 3 kelompok gen, yakni yang pertama adalah gen yang mengkode protein, yang kedua gen yang mengkode rRNA, dan yang ketiga adalah gen yang mengkode tRNA. Selain itu, perbedaan struktur gen pada sel eukariot dengan prokariot, pada eukariot 1 gen, 1 promoter, 1 protein. Pada prokariot 1 promoter, banyak gen dan banyak macam proteinnya. Ya. Kemudian kita masuk ke bab transkripsi ya. Apakah teman-teman masih ingat proses transkripsi yang terjadi pada sel eukariot? Ya. Transkripsi pada sel eukariot itu terjadi di dalam inti sel. Proses transkripsi pada bakteri terjadi di dalam sitoplasma karena prokariot tidak mempunyai inti sejati. Kromosomnya berada pada sitoplasma yang tampak lebih kental bila dibanding sitoplasma di sekitarnya. Transkripsi terjadi melalui 3 tahapan, yakni tahap inisiasi transkripsi, elongasi transkripsi, dan terminasi transkripsi. Proses inisiasi transkripsi itu diawali dengan menempelnya enzim RNA polimerase pada promoter. Selain dibutuhkan adanya enzim RNA polimerase, dibutuhkan pula adanya prekursor dari RNA, yakni ribonukleotida trifosfat, ATP, GTP, UTP, dan CTP. Nah, saat terjadi polimerisasi ya,
Saat terjadi polimerisasi, maka akan terlepas 2 gugus fosfat yang juga menghasilkan energi yang tinggi. DNA cetakan bentuknya pun double strand. Terjadinya inisiasi transkripsi pada bakteri itu berbeda dengan inisiasi transkripsi pada eukariot. Demikian pula, RNA polimerase pada bakteri itu juga berbeda dengan RNA polimerase pada eukariot. RNA polimerase pada bakteri sangatlah kompleks, terdiri dari 4 subunit. Nah, teman-teman bisa mempelajari contoh RNA polimerase pada Escherichia coli. Nah, 4 subunit protein tersebut adalah A, B, B, O per sigma, dan A tampak 2 kopi. Keempat subunit tersebut itu saling berinteraksi sehingga membentuk enzim yang aktif. Tetapi subunit O per sigma itu tidak berikatan kuat dibandingkan dengan ketiga subunit yang lainnya. Ketiga subunit A, B, B yang berikatan erat tersebut ya disebut sebagai core enzim. Inisiasi transkripsi ini menentukan laju transkripsi. Akan tetapi kadang-kadang inisiasi transkripsi ini dihambat dengan adanya kehadiran antibiotik rifampisin. Jadi, rifampisin itu bisa menghambat sintesis protein pada tingkat inisiasi transkripsi. Akan tetapi, rifampisin tidak menghambat proses elongasi transkripsi. Proses elongasi transkripsi. Sesudah RNA polimerase mencapai gen struktural, mulailah terjadi penambahan nukleotida pada mRNA yang tumbuh dengan DNA sebagai cetakannya. Nah, pada proses ini bisa dihambat oleh antibiotik streptolidin ya. Proses terminasi transkripsi. RNA polimerase sesudah sampai pada terminator dari gen, maka transkripsi itu akan berhenti. Akan tetapi bedanya dengan eukariot, proses translasi itu akan terjadi sesudah transkripsi selesai sempurna. Nah, pada sel prokariot terjadi proses yang berbeda, yaitu proses transkripsi belum selesai sudah, tetapi proses transisi dimulai pada ribosom. Nah, sekarang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana proses inisiasi transkripsi, elongasi, dan terminasi transkripsi terjadi pada bakteri. Ya, sudah diketahui bahwa proses ini melibatkan DNA yang bentuknya supercoil dan double strand, RNA polimerase atau core enzim, dan subunit O per sigma, dan tentunya prekursor dari RNA, yaitu ATP, GTP, UTP, dan CTP. Nah, perhatikan urutannya. Yang pertama DNA double strand. Yang kedua, subunit O per sigma itu akan mengenali sequence pada DNA double strand yang merupakan site inisiasi transkripsi dan kemudian akan menempel pada site tersebut. Site inisiasi tersebut adalah promoter. Yang ketiga, enzim RNA polimerase atau core enzim itu akan menempel pada bagian sequence DNA yang ditempeli oleh subunit O per sigma tersebut. Kemudian yang selanjutnya, subunit O per sigma itu akan melepaskan diri setelah RNA polimerase menempel pada bagian sequence inisiasi dan RNA polimerase atau core enzim berjalan untuk proses elongasi sampai terminasi. Selanjutnya, DNA akan membuka ketika ada RNA polimerase, akan tetapi akan menutup kembali ketika RNA polimerase itu sudah bergerak meninggalkan. Strand DNA yang menjadi cetakan dan ditranskripsikan itu hanya 1 strand saja. Kemudian yang selanjutnya, saat RNA polimerase itu sampai pada sekuen terminator, maka transkripsi itu akan berhenti. Kemudian yang selanjutnya, RNA polimerase dan mRNA akan melepaskan diri dari DNA cetakan. Nah, sesudah transkripsi selesai, maka dihasilkan mRNA yang kemudian bergerak ke ribosom untuk melanjutkan proses translasi. Baik, ke bab selanjutnya yaitu translasi. Translasi itu terjadi pada ribosom ya, itu rangkaian rRNA yang terdapat pada sitoplasma.
Proses translasi terjadi dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi translasi, yang kedua elongasi translasi, dan yang ketiga adalah terminasi translasi. Pada proses translasi selain melibatkan mRNA, rRNA yang menyusun ribosom, juga diperlukan tRNA yang terletak pada sitoplasma. Dan fungsinya itu untuk mentransfer asam amino yang berada pada sitoplasma ditransfer ke mRNA.